Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannif hadhil kitab wa muqaddibil hadhil kitab wa masyayikhihim wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan daripada maksiat-maksiatnya badan yang seterusnya. Wa ayyukrima, jika kok memuliakan siapa almar'a seseorang, almar'a kepada, wa ayyukrima jika memuliakan siapa seseorang, almar'a kepada seseorang, bil bina'i dengan dibinakan, lil maf'uli yaitu bina maf'ul, si majhul namanya mir ya, duma awaluhu wa kusiro ma qoblal akhir. Jadi yang termasuk maksiatnya badan lagi yaitu memuliakan seseorang, memuliakan, menghormati seseorang. Lalu menghormatinya tadi itiqo'a asyarihi, karena takut kejelekan daripada orang tersebut, takut dipecat umpama kan, Pak Janis takut dicuri petenya, dicuri sawitnya, ya kan. Yang di sini dibahas ini termasuk dicontohkan nanti itu kepada penguasa, karena nanti takut kita didolimi atau kita nanti takut ibaratnya itu kena dampak dari orang tersebut atau penguasa atau orang yang berpangkat tadi kalau kita tidak memuliakannya. Lah, memuliakan kok karena pangkatnya tadi ya, itu termasuk maksiatnya daripada badan. Laula dzalika, karena jika kok tidak karena entah takut dipecat atau takut digeser atau takut apa tuh namanya kedudukannya diturunkan, lam yukrim, tidak memuliakan siapa orang tersebut itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, seperti kita ngaji kemarin dulu Pak Janis, kita jangan ibaratnya butuh sama seseorang. Maksudnya butuh tuh ya jangan ibaratnya mengharap-harap kepada orang lain. Nah, maka kalau kita seperti itu, kita derajatnya menjadi sama kan gitu. Walima. Dan karena sesuatu roda, mengembalikan siapa Umar bin Abdul Aziz, apa tuh namanya, Imam Umar bin Abdul Aziz, apa nama, Khalifah ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengembalikan al-hadiyata kepada hadiah. Kila dikatakan lahu kepada Umar bin Abdul Aziz. Jadi suatu saat itu Umar bin Abdul Aziz itu menerima daripada hadiah. Maka terus beliau balikkan. Kila, maka dikatakan lahu kepada Umar bin Abdul Aziz, karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang baru menerima siapa Nabi al-hadiah kepada hadiah. Loh, kenapa engkau ibaratnya mengembalikan hadiah gitu loh. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu dikasih hadiah sama seseorang, terus dibalikkan. Terus orang itu tanya atau membandingkan, loh, kamu kembalikan kena apa? Padahal Nabi itu ketika dikasih hadiah, dia tidak mengembalikan. Kalau dikasih sodakoh ya baru dia tidak mau. Fakola, maka lalu berkata siapa Umar bin Abdul Aziz, karena ada apa dalika,
demikian pemberian lahu kepada Nabi itu hadiahkan sebagai hadiah. Kalau di zaman Nabi, ketika Nabi itu diberi memang tidak dikembalikan karena memang betul-betul sebagai hadiah. Karena Nabi belum di waktu itu kan belum ada namanya khalifah, belum ada istilahnya itu apa namanya bawahan segala macam, ibaratnya kan belum ada. Kalau wahwa adapun hadiah, lana bagi kami itu ruswatun sebagai suap. Jadi suap itu orang bawah ngasih ke atas. Nah itu ya, orang bawah ngasih ke atas. Nah itu baru ibaratnya entah sedikit entah banyak bisa dikategorikan namanya suap. Kalau orang kaya ngasih orang nggak punya atau orang atas ngasih ke bawah ya nggak suap, ya sodako namanya gitu ya kan. Deal itu ya. Aikana artinya ada. Siapa man atau seseorang itu yataqarrabu mendekatkan diri ilaihi kepada hadiahnya linubuatihi karena kenabiannya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di saat itu memang sebagai kenabiannya Nabi, ibaratnya tuh senang dengan adanya Nabi. Lah beda dengan Umar bin Abdul Aziz, dia kan khalifah kayak gitu. Maka itu lali wilayatihi bukan karena dia sebagai penguasanya daripada saat itu. Nabi bukan penguasa, artinya beliau memang sebagai Nabi. Lah kalau Umar bin Abdul Aziz kan sudah khalifah sebagai penguasa. Lah itu bedanya. Nah itu di zaman Umar bin Abdul Aziz saya tidak berani nyamakan antara Nabi dengan dirinya. Kalau sekarang orang kok Nabi itu begini kok, yang untuk apa sandaran tuh Nabi. Kita tuh cuman mencontoh, nggak bisa menyamakan. Sama dengan ini Pak Janes ya, kalau kita nak sama dengan Nabi itu mustahilun. Apapunnya itu, segi apapunnya itu mustahil nak kita menyamai Nabi. Ya, cuman kalau terok-terok, tiru-tiru, nyontoh-nyontoh, yaitu silahkan. Tapi ya jangan kok menganggap bahwa dipas-paskan bahwa apa mematutkan diri kita bahwa kita itu seperti Nabi gitu loh, melakukan itu tuh gitu loh. Bisa dipahami itu? Ini sodako Nabi sodako, ya kan? Wah, aku kayak Nabi sodakohnya beda. Nabi sodako habis-habis betul kok. Tidak ada sedikit pun di hatinya kok dunia itu. Lah kalau kita kan masih ada nyesel-nyesel dikit. Pak Janes ya. Nah itu. Wah, tayo tidak. Lo rata-rata begitu kita. Itu ya. Tapi untuk kemarin sudah diterangkan ya. Walaupun nyesel-nyesel dikit Pak Lupi sodako lah. Itu ya begitu. Jangan tidak sodako. Pasti ada manfaatnya, pasti gitu ya. Wa nahnu dan sesungguhnya kita innama nu'ti. Sesungguhnya memberikan siapa kami lil wilayati untuk karena penguasa. Nah itu ya. Kalau kita memberi tadi, kalau sekarang ibaratnya kita munduk-munduk salaman ngambung-ngambung, nyium tangan ya. Itu enggak ada sunahnya nyium tangan pemimpin itu. Nah, kalau nyium tangannya ustadz, kiai, guru kita, orang tua kita, atau yang lebih tua dengan kita malah ada. Tapi kalau pemimpin kita ya kan, nanti Ustadz Firman khawatir dicopot dari RT ya kan. Sama Datuk Kades dicium-cium, nggak usah begitu. Itu termasuk nanti maksiatnya badan, gitu loh ya. Walal mu'alif rahimahullah. Nah itu begitu sudah bisa dipahami itu ya. Zakaro menerangkan dalika pada demikian hukum siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali fil Ihya di dalam kitab Ihya. Ya cuman ini cuman ya. Andaikan kok macam-macam kita tuh ya pantes wae lamir ya. Khawatir dicopot itu pantes. Kita orang biasa wae kok. Wali bukan apa bukan, cuman andaikan ingin itu seperti itu gitu loh ya. Ya pokoknya salaman wae, menghormati yang sebiasanya wae lah gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Wa qala dan sudah berkata siapa Al-Husni, Imam Al-Husni fi Kifayatil Akhyari di dalam kitab Kifayatul Akhyar.
farro'a sebagai cabang atau pembahasan. Idza khotana ketika mengkhitankan siapa syahsun seseorang, waladahu kepada anaknya, wa amila dan melaksanakan walimatan kepada walimah, fahamilat maka membawa ilahi, fahamalat maka membawa ilahi kepada syahsun atau orang tersebut hadiatan kepada hadiah, walam yusam dan tidak menamai ashabaha kepada pemilik daripada hadiah tadi, al-abu kepada al-aba kepada bapak, walal ibna dan juga tidak dinamai kepada anaknya, fahal maka apakah fahal hiya maka apakah dia hadiah itu lil abi untuk bapak atau lil ibni atau untuk anak. Maksudnya begini, Pak Lupi buat hajatan. Oh, Pak Lupi anaknya perempuan ya, yang jantan ya jantan. Pak Janis, oh enggak, dua anak jantan sudah hitan semua. Yang lainnya Pak Mukhlis, ya kan? Walimatul hitan kemarin, ya kan itu. Terus Pak Lupi bawa hadiah ke sana. Hadiahnya itu, bahasa kita ya amplop lah, angpau atau amplop. Lah amplopnya itu untuk bapaknya apa untuk anaknya gitu yang dibahas di sini kan gitu. Kan tidak jelas itu Pak. Tidak ada sini Pak. Nggak ada di sini. Maksudnya untuk orang tuanya, ya termasuk maklannya lah mungkin kan, atau untuk anaknya. Itu wajahani maka ada dua pendapat. Sohaka mensohehkan siapa Nawawi, Imam Nawawi, annaha sesungguhnya hadiah itu lil abi untuk bapak. Kalau menurut ibaratnya Imam Nawawi, ya hadiah amplop segala macam itu ya untuk bapaknya. Wong dulu sudah nyalam ke sano-sano kok, kan gitu. Nah itu. Tapi bapaknya biasanya tidak kebagian untuk bayar taruh 16 juta, 25 juta sekarang ya. Organnya 6 juta, ya kan? Terus apa lagi? Untuk beli kebu 30 juta, sudah habis. Masih ngutang pula itu. Jual kebun Pak Lupi untuk nutup utang gara-gara apa walimah tadi ya kan itu. Jadi kalau menurut Imam Nawawi itu untuk bapaknya, karena yang punya utang bapaknya, karena kepengen gaya tadi ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah. Sebenarnya kemarin sudah saya terangkan itu ya, tapi bukan nyindir, bukan apa, ngomong wae, hukum wae ya. Sebenarnya hukum walimah di kita itu sudah tidak memenuhi syarat sebagai walimah kalau sebenarnya. Karena namanya walimah itu kita memberi, itu loh ya. Walaupun tadi dibolehkan membawa hadiah tadi, tapi kan bentuknya bukan duit, hadiah gitu. Kalau amplop tuh biasanya kan nyaru utang Pak Rozak. Dulu Pak Mukhlis nyumbang Pak Rozak 100, Pak Mukhlis punya apa namanya hajat, Pak Rozak ganti ngamplop 100. Lah ini nih walimah tuh bukan begitu, itu loh. Yes pokoknya kita buat acara menyiapi makanan, ngundang orang suruh datang. Makanya kemarin itu babnya kalau kita datang tanpa diundang itu termasuk maksiatnya badan. Wong nggak diundang kok makan. Lah beda dengan kita tanyaan Pak Janis kemarin ngamplop 2000, terus di situ makan nak ngamplop beda. Anggap beli kalau itu. Beda ya. Jadi konteksnya sudah berbeda. Tapi yuk macam mana lagi? Ya sudah jangan dibahas teman-teman Pak Janis ya. Kalau kita mau yo ngikut, ndak ya sudah gitu wae. Cuman tadi kan menerangkan yang sebenarnya walimah itu begitu. Kita tidak mengharap amplop atau apapun itu. Terus kita menyediakan makanan, hidangan, ngundang orang untuk memakannya. Menikmatinya itu disebut walimah. Lah perkara ada embel-embel amplop itu lain pembahasannya ya. Urusan diri antara pribadi lah itu ya kan itu. Ya karena gini, termasuk awal sodakon perutuk itu ya gara-gara amplop itu. Gara-gara kondangan itu gitu loh ya. Kalau di sini kondangan ya. Kalau di Jawa becek. Kalau lainnya nyumbang, kalau bahasa lainnya lagi buah. Tempat sampean buah Pak De ya? Buah kan namanya. Kalau Jawa Timuran becek.
Nah, ada yang namanya jagung. Nah, Jawa Tengah pati, buah. Nah, bahasanya begitu, Pak. Kalau kita kondangan kalau di Jambi, nah itu begitu. Kondang mangan. Wala mu'alif rahimahullah. Jadi kalau menurut Imam Nawawi, hadiah itu untuk bapaknya. Wajib. Dan menjawab siapa Al-Qadi? Syekh Qadi Al-Husaini. Syekh Qadi Al-Husain. Anaha sesungguhnya hadiah itu lil ibni untuk anak. Wong yang dikitankan anaknya. Tetapi wayak balu dan menerima siapa abu bapaknya. Yang nerima bapaknya tapi untuk anaknya. Itu kalau menurut Qadi Al-Husain. Gitu ya. Kultu maka berkata siapa saya. Yang bagi, maksudnya Syekh Nawawi ini ya. Yang bagi sebaiknya amrun adapun perkara salisun yang 3 ya sebaiknya ditengok Syekh Al-Khisni. Kultu maka berkata siapa saya yang bagi maka sayogyanya amrun adapun perkara itu salisun 3. Kalau menurut saya 3 gitu. Apa 3 itu? Bahwa adapun perkara itu annahu sesungguhnya perkara tentang itu tadi ingkana jika ada apa al-mahdi perkara yang dihadiahkan itu mimma dari perkara seluruh yang patut apa hadiah tadi lisobi untuk anak-anak duna abihi bukan untuk bapaknya kasain contohnya seperti sesuatu minan malbusin dari pakaian asogiri yang kecil pakaian anak-anak fawa maka adapun kalau kok yang dihadiahkan tuh pakaian yang kecil-kecil ya lisobi untuk anak-anak itu. Kakek pakai mae. Nah, itu seneng nian bapaknya kalau malam, ya kan itu. Wah, kurang bahan. Nah, yang dicari itu. Tapi untuk anaknya itu. Kalau dipakai emaknya kurang bahan. Yang seneng bapaknya. Tapi kalau malam itu ya. Nah, nanti mosok Pak Lupi ya kan? Hadiahnya nampak di kotak gitu, mobil-mobilan. Nah direbut bapaknya juga. Wah ini untuk aku nak. Mau apa Pak? Lah, aku kecil dulu tidak pernah dibelikan mobil begini sama bapaknya kan gitu. Masa kecil kurang bahagia. Ya artinya pendapat pertama, kalau memang apa itu hadiah itu kira-kira itu untuk anak-anak, ya dikasihkan ke anak-anaknya. Wa ingkana dan jika ada apa hadiah itu layak seluruh. Tidak patut, tidak pantas lisogiri untuk anak-anak, ya fahuwa, maka adapun yang tidak patut untuk anak-anak tadi, ya lil abi untuk bapaknya, ngasih jubah besar. Maksudnya dikasih anaknya, ya kan? Nah itu, jubah besar, kasih anaknya ya macam ondel-ondel nanti kan gitu. Ya dipakai bapaknya gitu. Yang pokoknya ya amplop, baru yang ini nanti. Wan itamalahuma jika kok memuat artinya itu pantas untuk yuk anak yuk untuk bapak ya fahuwa maka adapun perkara yang pantas untuk anak dan bapak itu mau diun suatu diletakkan atau perkara tarot dada yang ibaratnya tuh dipertimbangkan liadil korinati untuk bilangan korinahnya almarju hati yang sudah unggul ya umpama kok kira-kira dipakai anaknya ya pantas dikasih anaknya pantas dikasih bapaknya ya pantas ya terserah ya sebagian untuk anaknya kalau pas anaknya perlu sebagian untuk bapaknya kalau bapaknya perlu uang untuk bayar utang tadi umpama kan umpama kok amplop gitu wallahu dan adapun Allah itu alamu lebih mengetahui intaha sudah selesai apa fatwa dari Al-Khusani wa dami taswiyati dan nah ini senangannya Pak Janis termasuk maksiatnya badan lagi yaitu tidak adanya menyamakan fil kismi di dalam giliran fil mabiti di dalam menggilir istri baina zaujati di antara istri-istri istrinya 4 umpama al kharairi artinya yang pada merdeka di istrinya 4 pilih kasih ya kan yang muda ditiduri seminggu yang lainnya ditiduri semalam gitu. Yang anaknya sudah 5 ditengokin kali-kali sebulan sekali ya kan yang anaknya
3 ditengokin 2 minggu sekali. Yang anaknya 2 ditengokin seminggu sekali. Lah yang belum punya anak ditengokin seminggu 2 kali. Lah itu nggak adil, termasuk maksiatnya badan. Telat kira-kira Pak Janis? 4 kok Pak Janis. Assalamualaikum, harus adil. Bahkan kemarin Mir ya, kalau bisa ngomong ya harus sama ya. Itu ngomong harus sama, ngasih duit sesuai kebutuhan, nggak repot. Kalau yang sikok tuh semalam 3 kali, yang lainnya harus begitu Pak Janis. Nah itu, telat kira-kira. Nah itu ya. Ya tidur nggak urus apa Bang Firman. Namanya harus sama. Seidak-idaknya malamnya harus sama. Kalau 3 malaman ya 3 malaman. Kalau 2 malaman ya 2 malaman. Kalau semingguan ya semingguan harus bermusyawarah. Adil. Apa? Belanja ya harus adil. Ditengok dari kebutuhan mana yang paling banyak Bang Rifat. Ya kalau yang itu belum ada anak, masa disamakan dengan yang anaknya 4 yang sikok sudah kuliah, sikok SMA, sikok SMP kan tidak sama. Wong nanti ibaratnya kebutuhan nafkah anak itu beda, nafkah istri beda. Itu begitu ya. Jangan sembrono. Kita tuh kan mikir nafsunya wae Pak. Bayangannya kelon itulah ndak lain-lain ya kan. Padahal ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus kita laksanakan, termasuklah ini, yaitu menggilir dengan adil. Kalau tidak adil maksiatnya badan. Al-Harairi artinya yang sama-sama, kedudukannya sama, maksudnya merdeka. Walau koma, dan andaikan kok menetap bihina dengan perempuan-perempuan tadi, istri-istri tadi, udron karena udur, kamarodin contohnya seperti sakit, wakaidin dan lagi haid, warotkin dan lagi apa namanya tuh? Lagi buntu, lagi buntu. Ditengokin kok buntu, pindah. Wakornin dan apa maknanya itu Pak? Tulang. Ada tulang ya? Daging. Tulang. Kalau tadi kan ketutup daging jalannya itu. Biasanya mau masuk kok enggak, rupanya buntu. Atau tertutup tulang, wakornin dan tertutup tulang. Lu kok geduk Dek? Oh buntu Pak. Ada tulangnya umpama kan itu. Ada macam itu ada ya. Ada ya kan. Loh, tapi kok apa Bu? Kayak timun. Oh berarti poklek di dalam. Patah di dalam berarti. Wah itu. Entah enggak tahu saya kan itu. Nah, ini bukan jadi umpama kok ada masalah lah di istrinya yang seharusnya dari gilirannya itu namanya ada udur, boleh pindah ke lainnya gitu. Nah itu begitu ya, jangan buntu-buntu nak ditabrak juga, jangan kait-kait nak ditabrak juga, kait ya boleh pindah ke lainnya gitu. Itu gunanya ban serep. Nah, ya. Ya kalau ada ban serep ya macam kemarin itu Pak Janis ya, lantas itulah ya. Itulah kan itu. Wa kharaja dan berbeda bil haraira dengan yang apa itu namanya merdeka, apa ma istri-istri laukana. Jika ada siapa istri-istri tahu di genggaman perempuan laki-laki tadi, apa khurratun perempuan merdeka, wa amatun dan perempuan hamba sahaya. Falil khurrati maka bagi yang merdeka lailatani adapun 2 malam. Wali amatin dan bagi yang hamba saya atau budak lailatun adapun 1 malam. Jadi kalau kok beda kelas maksudnya gitu. Ya yang merdeka 2 malam kok 2 kali lipat lah dari yang hamba saya. Ya sekarang kan enggak ada. Yang semua merdeka semua. Apa ada? Sudah nggak usah dijelasin apa dalam-dalam Pak Janis ya. Sudah paham lah itu ya. Ngomong tentang itu, kedengaran anak-anak ini. Apa ada memberi faidahu kepada Mas siapa Sarbini, Imam As-Sarbini. Yang termasuk maksiatnya badan lagi yaitu wa khurujul mar'ati, dan keluarnya seorang perempuan muta'atiratin dengan bau yang menyengat. Nah, itu. Bima dengan sesuatu tadharu yang jelas apa roi
raihatuhu, baunya perempuan tadi. Baunya ya perempuan tadi. Jadi termasuk maksiatnya badan seorang perempuan keluar pakai wewangian yang pokoknya 1 kilo. Pak Janis di belakangnya tuh masih bau. Yang ditanyakan Pak Janis dulu, Pak, kalau baunya perempuan, Pak, maksiatnya hidung. Nah gitu ya. Kalau perempuannya ya maksiatnya badan. Nah, itu begitu Pak Janis ya. Tapi jangan dipikirkan sambungan lah Pak. Wong ngambu kok kan gitu kan. Karena lo itu menjadi apa lo Pak? Kalau yang uteknya ngeres itu jadi apa lo? Jadi kok encer mer. Jadi apa nama mesum yuk. Kok baunya macam ini, rasanya macam apa, begitu pula itu. Nah, jadi Victor ya kan, pikirannya kotor ya, kemana-mana. Yang dibayangkan bukan baunya wae Pak Lupi, bau segala-galanya. Walal mu'alif rahimahullah. Berarti pernah bau Pak Rosak. Begura Pak Rosak kayak marah pula ya kan, saya dicegat pula di Kutabaya. Begura. Mazinatin atau berhias bilibasi dengan pakaiannya, walau masturatin dan walaupun tertutup, khaisulayadharu sekiranya tidak nampak apa syai'un sesuatu min badaniha dari badannya perempuan tersebut. Kan ada pakaian yang syar'i itu, walaupun pakaian yang seperti itu tapi ibaratnya dihias-hiasi yang mencolok, tetap menjadikan maksiatnya badan, ya kan? Itu begitu ya. Sudah baunya wangi, pakaiannya mencolok, ya kan? Nah itu termasuk nanti maksiatnya badan. Walau biidni zaujiha, walaupun mendapatkan izin dari suaminya perempuan tersebut. Ingkanat, jika ada siapa perempuan tadi, ada itu tamurru, lewat atau berjalan, ala rijali, di sekeliling laki-laki, al ajanibi, yang lain, yang bukan muhrim. Walaupun kita izin ya kan, untuk menunjukkan kemewahannya istrinya Pak Lupi kan, disuruh dandan yang cuantik, baunya wangi, pakaiannya elok, ya kan, disuruh ngantar apa ke sini, walaupun Pak Lupi izin, itu termasuk tidak boleh kalau dalam kitab ini ya. Dalam kitab ini loh Pak. Cuman kalau kok di kita ya macam mana lagi, umumnya begitu. Nanti ya kalah kita dengan perempuan masalahnya. Wah cerewet nian Mas, nah, kan gitu. Cerewet nian Bang. Itu rata-rata begitu. Susah nian hidup dengan kamu kok. Nak maca enggak boleh berhias. Boleh Dek, cuman aku yang lihat. Mana ada begitu? Wes pokoknya enggak jadilah pokoknya. Remuk pokoknya. Lalu alif rahimahullah. Kakek kau malu, aku pakai pakaian basahan, aku bau getah. Yang malu siapa? Nah itu alasannya ya kan. Nah, itu seperti itu. Wes pokoknya ngalah wae Pak Rozak, ngalah wes, biarin lah. Apalagi kok masih muda, biarin. Oleh enggak boleh oleh itu. Ya maksudnya yang seperti ini loh ya. Jadi jangan ketat-ketat nian. Siapa tahu nanti karena kita bahaya Pak. Lokak kaget malam tuh apa berbalik arah. Ya, kita hadap ke sini, tidurnya dia hadap ke sini, nah, serepot. Kakek lututnya diginikin pula, nggak bisa dibuka tuh, nah, sudah serepot pokoknya. Jadi ngalah-ngalah dikit. Ayo walau kana 4 lapis enak Pak, asal masih menghadap kita ya kan, kan masih berarti nak dibuka. Ya kalau sudah 4 lapis lo menghadapnya ke sini, kakinya diginikin, nah sudah, macam mana coba. Oh, sekarang ada undang-undangnya pula ya kan, maksa kena undang-undang Pak. Nah itu repot kan gitu. Wes ngalah-ngalah dikit kalau yang ini ya kan itu. Ayo walau kana, artinya walaupun ada apa khurujuha, keluarnya perempuan tadi ma'azaujiyah bersama suaminya. Walaupun keluarnya bersama suaminya, tapi kalau pakai wewangian yang mencolok, berhias yang mencolok ya kan. Nah, terus pakai parfum yang mencolok, yaitu termasuk maksiatnya badan. Qala, sudah berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian semua wahai perempuan fi buyutikunna, di dalam rumah-rumah perempuan tadi.
Az-zamani artinya di dalam waktu, az-zamani buyutikunna, al-zamani artinya zaman, buyutikunna di dalam rumah kalian perempuan semua. Wakilah. Dan dikatakan aikunna artinya adalah kalian semua perempuan, ada itu ahlul qori, ahli yang menjaga apa itu namanya tuh, kewibawaan atau ketenangan diri, wasukunin dan tenang atau diam, wala tabarrujna dan jangan bersolek betul siapa kalian semua, tabarrujal jahiliyati seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah, awala di dalam awalnya, aila tataharna artinya jangan pada menampakkan siapa kalian semua, zinatakuna kepada hiasan kalian semua, wala tabarruzna dan jangan menampakkan siapa kalian semua, muhasanatikuna kepada kecantikan kalian semua, lirijali kepada para laki-laki. Jadi bahaya juga kita ceknya itu Pak Lupi ya kan, nak pamer istri ke teman-teman kita ya kan, dihiasin cantik-cantik ya kan, dikasih minyak wangi, dimasukkan ke salon dulu ya kan, salonnya entah seberapa enggak tahu besarnya, dimasukin salon ya kan. Lah maksudnya tuh nak dipamerin kepada kawan-kawannya, cantik kan istriku ya. Nah, rupanya baru ke belakang disikat kanti sebentar, nah, repot kan itu. Karena kanti tergiur, dibayangin kanti terus. Lagian bikin kanti sakit hati Pak Janis, bikin kawannya sakit hati. Kok ndak aku sih yang punya istri macam itu kan gitu kadang gitu. Istriku kok ndak macam itu, akhirnya nangis menyesal ya kan, nyala-nyalain istrinya. Karena istrinya kawan tadi cantik, wangi, ya kan, semerbak, senyumnya wae bisa tidur seminggu, ya kan itu. Min zamani kama seperti keadaan fi zamani qoblal islami, di zaman sebelum masa Islam. Jadi termasuk maksiatnya badan yaitu memuliakan seseorang karena takut atas ibaratnya turunnya derajat atau ibaratnya itu apa itu namanya, roswah lah gitu. Terus yang kedua, tidak menggilir istri dengan adil. Yang seterusnya, keluarnya perempuan dengan hiasan dan juga pakaian yang mencolok walaupun suaminya mengizinkan yang di hadapan kepada laki-laki yang bukan muhrimnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.